يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu 'alal mustafa nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwah sekalian kajian kiat dan adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Kisah Abu Al-Mudhaffar Al-Khuza'i masih dalam masalah memenuhi hajat manusia, memenuhi kebutuhan manusia. Abu Al-Mudhaffar Al-Khuza'i rahimahullah juga membiasakan dirinya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mengangkatnya kepada Al-Mutawalli, maka dipenuhilah semuanya. Al-Mutawalli ini pemimpin ketika itu. Jadi seorang alim itu dia boleh untuk membiasakan dirinya membantu memenuhi kebutuhan manusia, dan kalau memang tidak bisa 100% bisa mengalihkan kepada donatur yang siap untuk memenuhi kebutuhan orang itu. Suatu ketika dikatakan padanya, "Wahai Syekh, mungkin saja terjadi keluh kesah dari orang yang engkau gagal menolongnya." Maka ia berkata, "Aku senantiasa mencatat jika kebutuhan orang yang aku catat terpenuhi, maka itulah tujuan yang diinginkan. Namun jika tidak terpenuhi, maka sungguh aku memiliki uzur yang dimaafkan dan aku tidak terpengaruh dengan hal itu." Artinya kita kadang mau bantu orang, tapi modal kita nggak cukup, sehingga kita cuma bisa bantu sekian persen dari kebutuhan dia, dan itu udah cukup sebagai perbuatan mulia. Maka orang yang dibantu hendaknya bersyukur dengan apa yang sudah diberi. Dan boleh seorang alim kemudian mengalihkan kepada orang yang dia lihat memiliki dana. Ya, afwan Pak, Anda yakin atau memiliki rezeki yang lebih, Anda sudah membantu fulan, qadarullah belum tercukupi, apakah antum berkenan untuk menyambung bantuan untuk dia? Ya, maka ini tetap kebaikan sebagaimana Abu Mudhaffar ini melakukan hal itu. Al-Imam Baqir bin Mukhlad pernah pergi bersama seseorang menuju Sevilla. Ya, Ashbilia ini Sevilla. Bacanya Sevilla, tulisannya Sevilla di Spanyol. Ya, dalam bahasa Arab biasa disebut Ashbilia. Ya, ada penerbit Saudi yang mewah, penerbit kitab mewah, namanya Dar Kunuz Ishbilia. Ya, nama pustakanya Dar Kunuz Ishbilia. Kunuz itu berarti kan harta-harta simpanan Sevilla gitu loh. Maksudnya Sevilla itu dulunya adalah daerahnya orang Muslim, sama seperti Cordoba, Qurtubi. Di daerah Spanyol, Andalusia itu termasuk di dalamnya Betis, sekarang Betis ya. Sevilla, Cordoba dan semisalnya itu cakupan Andalusia. Nah, menuju Ashbilia untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut. Ia pun pernah pergi bersama yang lainnya menuju Bairah. Oh, ini Anda tidak begitu mengetahui. Ia juga pernah pergi menuju Jayan untuk memenuhi kebutuhan seorang wanita. Jadi sampai berjalan jauh untuk memenuhi hajat orang lain. Ya. Ini ya akhlak juga. Tapi juga kadang-kadang kalau kita melakukan itu sekarang, ya kita perlu melihat kasusnya dan orang ya. Jadi nggak sembarangan kita membantu orang kalau takutnya ternyata orang itu berkasus bersalah, dan kalau kita bantu malah seperti kita menutupi kesalahan dia gitu. Maka harus mengetahui juga kasusnya. Kalau di zaman-zaman itu mungkin orang-orang masih bisa dipercaya. Kalau sekarang
Ya, apalagi bahkan di tengah-tengah kita sendiri kadang-kadang ada yang minta donasi ini itu, tapi ternyata untuk memperkaya dirinya, bukan untuk kaum muslimin, walaupun atas nama kaum muslimin. Dan ini terjadi di daerah-daerah Jabodetabek. Maka harus lebih selektif, bukan karena pengen suudzon, waalaikumsalam, bukan karena pengen suudzon, melainkan karena apa? Sikap wara', waalaikumsalam, waspada dan semisalnya. Betapa indahnya bait syair yang diucapkan oleh seseorang berikut ini. Berilah syafaat jika kamu seorang yang bertanggung jawab, karena mungkin kamu meminta kepada pejabat namun tidak ditanggapi. Yaitu anjuran untuk memberikan syafaat, yaitu menjadi wasilah untuk kebaikan orang lain dengan rekomendasi antum. Tapi jika antum memang bertanggung jawab, artinya antum tahu siapa yang antum beri syafaat, nggak sembarang orang gitu loh. Memberikan rekomendasi itu tidak boleh sembarang orang, termasuk di dalamnya masalah mengajar, memberikan ilmu. Maka jangan sembarangan memberikan rekomendasi, kecuali kalau kita tahu siapa dia, latar belakangnya, seberapa kualitas keilmuannya, dan bagaimana metode mengajarnya. Ya, maka rekomendasikanlah jika memang antum punya tanggung jawab. Karena kalau orang yang antum rekomendasi ternyata dia tidak pantas diberi rekomendasi, maka yang bersalah di sini adalah antum. Karena antumlah yang mengangkatnya gitu. Karena mungkin di nasib lain mungkin saja kamu meminta kepada pejabat, yaitu kamu menjadi pemberi syafaat untuk orang itu kepada pejabat yang bisa meringankan hukuman atau memberikan maslahat untuk dia, namun ternyata pejabat itu tidak menanggapi antum. Ya, jadi ketika pejabat itu tidak menanggapi antum, maka kalau bisa antum bertanggung jawab dengan apa? Dengan tetap mencarikan solusi yang terbaik buat orang yang antum berikan syafaat itu. Ya. Misal. Ini misal saja. Waalaikumsalam. Dana zakat mal yang anak maksud bukan zakat fitr, ya, zakat mal. Anggap zakat mal di sini masuk ke dalamnya zakat naqdain, yaitu emas perak atau tabungan rupiah kalau sekarang, atau bisa juga zakat urudut tijarah, yaitu perdagangan. Oke? Itu kan ada mustahiknya, fuqara, masakin, gharimin, dan amilin dan seterusnya. Baik. Nah, masalah orang fakir dan miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Udah pernah kita belum, ikhwan? Apa bedanya fakir dan miskin? Fakir adalah orang yang tidak memiliki tidak memiliki kecukupan, atau tidak memiliki separuh kecukupan hidup, atau tidak sama sekali, itu fakir. Adapun miskin yang tidak memiliki kecukupan sepenuhnya, jadi kurang dari sepenuh kecukupan. Faham gak ya? Misal seseorang memiliki kifayahnya, kecukupannya itu adalah, misal kalau mau dibilang kecukupan ya, untuk SPP, listrik, air dan seterusnya, sampah, kebutuhan makan, minum, kebutuhan primer dan sebagian sekunder, dia baru bisa bilang cukup mencukupi anak istrinya 6 juta. Baik. Namun gaji bulanannya cuma 4,5 juta. Ini kecukupan primer ya, bukan sekunder atau apalagi luxury, bukan. Dia cuma 4 juta. Maka berarti kan lebih dari separuh kecukupan. Tapi kurang dari seluruh kecukupan. Ini masuk fakir atau miskin? Ini miskin. Adapun kalau dia ternyata cuma bisa punya 2 juta per bulan, padahal butuhnya 6 juta per bulan, maka dia termasuk apa? Fakir. Karena kurang dari setengah. Itu bedanya fakir dan miskin. Maka al-fakir asyaddu hajatan min al-miskin. Ya. Jadi
Orang fakir itu lebih berhajat dibandingkan miskin. Itu kalau kita bedakan antara fakir dan miskin. Dan memang ketika disebutkan dalam Al-Quran fuqara wal masakin, itu menunjukkan ada perbedaan. Adapun orang yang memiliki lebih ziyadah ala qadril kifayah, lebih dari kadar kecukupannya, maka dia disebut ghani. Ghani di sini maksudnya kecukupan. Beda. Ghani fil kifayah beda dengan ghani bi ziyadah gitu loh. Orang punya kecukupan walaupun ngepas tapi cukup, itu ghani sebenarnya. Ghani dalam artian dia nggak butuh dengan zakat, khalas. Dia udah cukup, khalas. Tapi kalau misalnya berlebih, harta melimpah, maka ini ghani dari segi apa? Ziyadatul mal. Baik. Nah, orang kalau misalnya dia mau menunaikan zakat, ya, kan fuqara masakin itu kan mustahik ya, berhak, yang dikenal fuqara dan masakin. Tapi kemudian ada seorang di kampung kita yang dia mengklaim ke antum kan muzaki nih, yang antum punya dana zakat dari antum dan harus segera ditunaikan kepada mustahik. Mustahik itu orang yang berhak. Nah, ternyata ada fulan yang populernya umumnya orang mengenal dia bukan orang fakir, bukan orang miskin. Maksudnya dia orang berada, normal. Rumah ada, nggak pernah terbesit di benak orang dia itu fakir atau miskin. Namun tiba-tiba dia mengklaim dirinya berhak untuk mendapatkan zakat. Kita tanya, kenapa antum ngutang? Enggak, ngutang termasuk mustahik juga, tapi dengan kriteria khusus. Nanti ada kapan-kapan lah. Anda fakir ya akhi, gitu dia bilang ke antum. Baik, antum fakir. Kita mengenal antum orang yang masya Allah gitu. Nggak ada antum, nggak kelihatan dari wajah, nggak kelihatan fakir, dari rumah dan dari segala hal kita tuh nggak pernah mengenal antum sebagai fakir atau miskin. Maka sebagian ulama, terutama ulama Hanabilah, mereka mengatakan bahwasanya jika antum menemukan seseorang yang ma'rufnya ghani, namun kemudian mengklaim fakir atau miskin sehingga merasa boleh mendapatkan harta zakat, maka di sini harus mengadakan adanya salasu syuhada, 3 saksi yang adil bahwasanya fulan adalah layak untuk diberi zakat karena fakir atau miskinnya. Itu bagi orang yang asalnya populernya ma'rufnya apa? Ghani. Nah, orang-orang yang menjadi saksi ini, ya, itu bisa juga dikatakan secara bahasa memberikan syafaat. Misal 3 orang ini adalah keluarga dekatnya, kerabatnya. Dia bilang ke antum, akhi memang beliau aslinya normal kecukupan, cuman qaddarallah usahanya bangkrut dan harus menombokin banyak hal dan akhirnya berkurang uangnya, tabungannya habis dan dia sekarang ya kesulitan hidup. Orang kedua dari kerabatnya juga bilang gitu, orang ketiga juga bilang gitu. Maka di sini wallahu a'lam, orang-orang ini seperti apa? Memberikan rekomendasi bahwasanya dia berhak untuk mendapatkan bantuan. Paham gak ikhwan di sini? Ya begitu ya. Nah, sampai mana kita tadi? Kok bisa sampai kayak gitu ya? Hah? Coba kita terakhir sampai mana ikhwan? Karena mungkin kamu minta kepada pejabat namun tidak ditanggapi gitu ya. Dalam kasus ini ketika sudah ada 3 orang yang memberi saksi bahwa saya fulan berhak, maka harus cepat-cepat untuk membayarnya. Jangan tidak menanggapi gitu loh. Jangan tidak menanggapi karena dia berhak untuk mendapatkan zakat. Mustahik. Ketika kita ketemu mustahik maka harus segera berikan karena zakat itu nggak boleh terlambat. Tidak boleh ditunda kecuali uzur seperti ketidakmampuan atau perjalanan jauh dan semisalnya. Ya begitu, ikhwan. Baik, perkataan lainnya sesungguhnya kebutuhan boleh jadi tercela dengannya di sisi orang yang diulur pemenuhan kebutuhannya. Maka jika engkau memenuhi kebutuhan temanmu, ketahuilah bahwa penyempurnaannya adalah dengan mempercepat pemenuhannya. Jadi orang itu ketika berhajat dia tuh merasa dirinya tuh hina, tercela, rendah.
Ya. Ketika orang berhajat membutuhkan orang lain, itu merasa dirinya itu rendah, di bawah. Maka di antara akhlak yang baik adalah kalau kita tahu dia butuh, kita segera memenuhi kebutuhannya supaya dia tidak Waalaikumsalam. Dia tidak terus-menerus berada di kerendahan, ya begitu. Yang lainnya juga berkata, janganlah engkau mencegah tangan untuk berbuat baik kepada seseorang selagi engkau mampu dan hidup senang. Sungguh suatu kaum telah mati namun kemuliaan mereka tetap hidup. Dan sungguh suatu kaum masih hidup namun di tengah manusia mereka mati. Masya Allah. Ini kalau versi bahasa Arabnya ini lebih ajib ya. Versi terjemahannya itu Masya Allah udah bagus banget ya. Kalau antum bisa berbuat baik pada seseorang, antum mampu dan antum senang, jangan cegah tangan antum untuk memberinya kebaikan. Ini nasihat yang sangat bermanfaat dan perlu sekali untuk kita amalkan, ikhwan. Ya. Karena di antara tanda syukur adalah kita tidak egois dalam meraup kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Betul kata Allah Azza wa Jalla, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang kenikmatan dari Rabbmu, maka ceritakanlah. Tahdits. Tahdits bin ni'am ada beberapa model. Tahdits bin ni'am ada beberapa model. Model pertama tahdits qauli, yaitu dengan perkataan bahwa saya telah diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah begini-begini. Saya tadi malam telah dapat uang sekian misal. Saya kemarin telah mendapat ilmu sekian. Ini tahdits bil qaul atau tahdits qauli. Dan itu yang zahir. Itu yang zahir yang masyhur seperti itu. Namun ada juga tahdits amali. Tahdits amali. Ya. Tahdits amali ini ada yang sifatnya lazim dan ada yang sifatnya muta'addi. Nah, ini pahami baik-baik. Tahdits amali yaitu antum menghikayatkan kenikmatan Allah itu tapi berupa perbuatan. Dan ini ada dua macam. Ada yang sifatnya lazim yaitu intransitif, tidak membutuhkan objek, dan ada yang sifatnya muta'addi yang membutuhkan objek, yaitu yang bermanfaat juga untuk orang lain. Ana kasih contoh, ikhwan. Ketika antum punya baju baru dan bagus, misal punya baju baru dan bagus, Masya Allah, maka di antara anjurannya adalah antum pakai itu baju. Kenapa? Kata Nabi SAW, jika Allah Azza wa Jalla memberikan suatu kenikmatan, Allah Ta'ala menginginkan untuk diperlihatkan kenikmatan itu. Memperlihatkan kenikmatan tanpa ujub, tanpa sombong, tanpa ria dan semisalnya, murni karena mengamalkan hadis, maka ini merupakan at-tahdits bin ni'am al-qawli, al-fi'li, al-amali. Yaitu menghikayatkan kenikmatan secara perbuatan, tapi ini sifatnya lazim, artinya intransitif, yaitu tidak membutuhkan objek yang disalurkan manfaat padanya. Artinya orang itu nggak dapat benefit dari antum pakai baju baru. Mereka nggak dapat baju baru juga gitu loh. Maksudnya antum aja, tapi antum bersyukur gitu loh. Taib. Ada juga tahdits bin ni'am al-amali, tapi yang sifatnya al-muta'addi, yaitu yang bisa berpengaruh pada orang atau orang dapat benefitnya. Misal, antum tadi malam dapat kenikmatan dari Allah berupa gaji misalnya 10 juta. Dan itu besar bagi antum. Antum gak cukup untuk menceritakan ke sahabat antum, tapi ini anak tadi malam dapat uang lebih banget, Masya Allah, dari sangkaan anak buat antum 1 juta akhi. Ini merupakan tahdits bin ni'am, tahdits yang sifatnya amali muta'addi. Artinya ada objek yang dapat benefit dari penghikayatan kita. Paham nggak, ikhwan? Antum paham nggak sih anak ngomong apa? Hah? Pada melongo gitu loh. Bener apa kecepatan anak menjelasin? Iya. Jadi menghikayatkan kenikmatan itu ada yang sifatnya qauli. Ya seperti antum cerita, tadi malam saya dapat uang. Udah gitu khalas. Tanpa bermaksud riya, sombong dan supaya orang hasad, bukan itu maksudnya. Kalau itu maksiat berarti. Tapi ada tahdits bin ni'am yang sifatnya amali. Ada yang lazim, yaitu untuk diri sendiri, seperti yaitu punya pakaian baru,
punya sarung baru, punya motor baru, kemudian bukan pamer sombong, bukan, tapi dia pengen kenikmatan ini diperlihatkan sebagai tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah orang dapat motor begitu sama antum kasih motor itu ke orang? Enggak, karena itu punya antum, khalas buat antum. Adapun yang sifatnya transitif, membutuhkan objek sehingga orang lain pun dapat benefit dari kenikmatan yang Allah berikan pada kita itu, yaitu apa? Seperti ya tadi antum cerita, Anda tadi malam dapat 10 juta. Ini ada buat antum 1 juta. Ini merupakan menceritakan kenikmatan serta membaginya. Begitu. Ya, janganlah engkau mencegah tangan untuk berbuat baik kepada seseorang selagi engkau mampu dan antum hidup senang. Kadang kalau cuma cerita, orang kadang-kadang kesel juga gitu ya. Ente senang cerita loh. Ya. Gitu. Orang jadi kesel. Bagilah pada mereka bukan hanya cerita. Ya, yang hijau-hijau dari cerita itu kan enak gitu loh. Dapat duitnya misalnya. Ya, Anda mau cerita nih, tapi Anda kasih duit habis ini. Anda kasih duit, mau enggak? Mau orang, mau duitnya. Kata orangnya, kalau bisa duitnya aja lah, ceritanya enggak usah kata. Taib. Sungguh suatu kaum telah mati namun kemuliaan mereka tetap hidup. Karam. Dalam bahasa Arab ada karam, ada karamah. Karam itu jud. Karamah itu majd. Beda, ikhwan. Dua-duanya sama-sama maknanya orang yang punya karam, dan karamah maknanya karim. Orangnya karim. Tapi bedakan antara karam dengan karamah. Karam itu maknanya jud, yaitu kedermawanan. Suka memberi yang lebih, suka memberi yang banyak memberi, itu karam. Jud, kedermawanan. Adapun karamah itu majd, kemuliaan, yaitu dzu rif'ah, memiliki ketinggian derajat. Orang yang dermawan, karam, memiliki sifat karam, rata-rata dianggap karamah, memiliki kemuliaan, majd. Makanya orang yang dermawan itu diagung-agungkan oleh orang. Dan orang yang afrit, naudzubillah min dzalik, afrit itu bakhil, itu orang pada suka ghibahin dia. Biasanya gitu. Karena apa? Karena dia nggak rendah dengan kebakhilannya, hatta tajir dan kaya. Jadi di sini dimaksud sungguh suatu kaum telah mati, namun karamah, derajat mereka tetap hidup. Derajat mereka tetap hidup. Derajat ketinggian mereka tetap hidup gitu loh. Kemuliaan mereka tetap ada. Dan sungguh suatu kaum masih hidup, namun di tengah manusia mereka mati karena apa? Tidak memiliki sifat karam. Makanya orang yang gampang sedekah itu pas wafat banyak yang ngelayat, banyak yang doain, banyak yang mengenang. Bahkan sampai ada yang kemudian merelakan untuk membiayai keluarganya yang telah dia tinggal gitu loh. Karena mereka melihat, oh ini fulan pas hidupnya itu banyak memberikan bantuan pada orang-orang. Makanya bisa dikatakan bahwasanya di antara amal soleh yang merupakan usia kedua, ya, jadi manusia itu bisa memiliki usia kedua, ikhwan, dari 3 sisi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min 3." Jika mati anak Adam maka terputus amalnya kecuali 3. 3 wajah atau 3 sisi ini adalah modal usia kedua kita setelah kematian kita. Usia yang bahkan lebih eternal daripada usia kita yang terbatas mungkin 40, 50, 60, 70, 80. Boleh jadi usia berikutnya ini lebih lama daripada usia hakiki kita. Yang pertama, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan itu kadang bisa lebih eternal daripada usia hakiki kita di bumi ini. Imam Nawawi itu wafat 45 tahun loh. Dalam keadaan bujang loh. Tapi karyanya dan ilmunya, dan beliau wafat tahun 600 sekian. 600 sekian, tidak hafal untuk Imam Nawawi. Berarti kalau sampai sekarang kan udah 1444. 800 tahun, sekitar 800-700 tahun. Dan beliau cuma 45 tahun hidup. Tapi ilmu yang dimanfaatkan lebih lama daripada itu. Suf, lihat kemuliaan yang legenda, yang apa? Yang tadi apa? Kemuliaan mereka tetap hidup. Suf. Itu yang pertama, sisi pertama. Antum bisa dari sisi ini menjadikan ilmu yang bermanfaat ini usia kedua kita.
Kedua, sedekah jariyah. Dan para ulama mereka mendefinisikan sedekah jariyah ini lebih ke arah wakaf. Wakaf. Atau hibah dan sedekah yang mungkin tetap terus bermanfaat sampai seterusnya. Yang mana biasanya itu wakaf. Biasanya wakaf. Karena wakaf ini adalah jenis sedekah yang lebih kekal. Walaupun ada istilah namanya wakaf kontemporer, yaitu wakfun muaqqat ada. Tapi wakaf itu pada asalnya adalah tahbisul asli wa tahbisul manfaah. Yaitu modalnya asalnya ditahbis. Jadi asal itu apa namanya ya? Asal itu modal bekal bangunan, bukunya, itu asal. Ditahbis yaitu dipenjarakan, direstrict, dibatasi. Ini milik Allah. Tahbisul asal wa tasbil al-manfaah. Tasbil mengisbalkan, isbalkan melebihkan gitu. Menggelontorkan manfaat. Manfaatnya bisa terus ada karena asalnya itu terus tertanam di situ. Itu namanya wakaf. Dan wakaf ada yang kolektif, ada yang individual. Ada wakaf selamanya, ada wakaf sementara, muaqqat. Maka itu wakaf semua. Dan itu termasuk sedekah jariyah. Sekarang di musalla, ini namanya musalla apa nih namanya? Namanya musalla apa, ikhwan? Ada nggak yang lebih afdhal dari nama satu santri? Masa musalla satu santri? Misalnya kayak Madura ya. Mungkin musalla al-falah atau apalah gitu, ya. Misalnya ya. Ini tempat buat sholat. Diwakafkan nggak ini? Secara hakiki ini diwakafkan. Tapi wakaf muaqqat ini. Karena boleh jadi suatu saat ownernya akan menggantinya dengan bangunan lain dan semisalnya. Muaqqat berarti kan tidak forever. Ini hanya sementara, suatu saat akan hilang. Makanya di sini ini disebut musalla. Kalaupun semakna dengan masjid hanya karena muwakaf muaqqatnya saja, tapi hukumnya tidak. Nah, di sini ini apakah berpahala? Termasuk sedekah jariyah. Maka orang yang memanfaatkan tempat ini untuk ta'lim, untuk sholat, untuk zikir, maka pewakafnya juga akan dapat apa? Pahalanya, hatta meninggal wakafnya. Hatta meninggal. Kalau ini wakaf sementara bisa dialihkan oleh ahli warisnya. Tapi kalau wakaf selamanya, maka ini sehukum dengan masjid. Harus dengan lisan ownernya dari awal. Nah, ini wakaf. Berpahala, sedekah jariyah. Ini bisa menjadi usia kedua bagi ownernya kalau wafat. Yang ketiga, walidin salih yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan kebaikan buat dia. Yad'u lahu, bukan yad'u alaihi. Bukan yad'uhu. Tapi yad'u lahu, mendoakan kebaikan buat dia, buat orang tuanya. Maka ini sisi ketiga dari usia kedua. Jadi kita bisa punya usia kedua nih setelah wafat. Coba antum punya ilmu enggak? Enggak punya karena terlalu bahlul misalnya, ya udah berarti dari sisi lain. Punya harta enggak? Enggak punya, kemiskinan, ya, kekerian. Ya udah. Punya anak enggak? Bujang. Ya salam. Udah bahlul, kere, bujang lagi. Kan? Urip maning gitu kan. Wis mati wae gitu kata orang. Enggak. Allah Ta'ala memberikan kita modal. Sebenarnya orang kalau nggak punya di antara fursah ini, dia seharusnya segera untuk mencari gitu loh. Karena dia nggak tahu kapan dia wafat. Jangan sampai dia mati dengan ketidakkeentahan gitu loh. Dia mati dengan keentahan. Masih syukur ada yang ngelayat, masih syukur ada yang gopong kerandanya gitu loh. Wah, siapa yang mati? Yang mati adalah seorang bahlul, bujang, kere. Jadi nggak ada usia keduanya, ikhwan. Ya semoga kita nggak kayak gitu. Makanya kalau udah belum punya istri, kemudian juga belum punya istri, maksudnya nggak punya anak, kemudian nggak punya harta, nggak punya ilmu, antum ngapain hidup? Itu aja gitu loh. Bukan berarti kita menjelekkan dalam, enggak, hidup ini harus punya guna gitu. Harus ada gunanya, muslim itu harus ada gunanya. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas gitu loh. Kalau bisa jadilah yang lebih baik gitu. Jangan merasa zona aman dengan ini. Karena apa? Dosa banyak.
usia pendek, nggak ada bekal usia kedua, maka harus nambah gitu loh. Maksudnya harus nambah di sini. Ya, kalau punya harta tambahlah dengan ilmu. Punya ilmu tambahlah dengan anak. Komplit 3 itu ada, insya Allah mudah-mudahan lebih berkah itu. Jadi wafatnya kita itu ada sisi yang bisa memberikan kebaikan buat akhiratnya lebih gitu loh. Kita wafat jangan sampai selesai amalan kita. Harus ada cita-cita dari sekarang supaya setelah wafatnya kita itu bukan untuk dikenang ya, tapi supaya pahala kita tetap mengalir terus. Itu nikmat sekali ikhwan. Baik, kemudian dan perkataan Al-Hasan bin Sahal, salah seorang teman Imam Ahmad rahimahullah, telah diwajibkan atasku zakat dari apa yang dimiliki kedua tanganku, dan zakat kehormatanku dengan aku menolong dan memberi syafaat. Jika engkau memiliki maka segeralah, bila engkau tidak mampu. Ini gimana ini? Jika engkau memiliki maka segeralah, bila engkau tidak mampu maka bersungguh-sungguhlah dengan seluruh kesempatanmu agar engkau ini komanya ini enggak benar ini. Jika engkau memiliki maka segeralah, selesai. Titik. Kemudian bila engkau tidak mampu baru terusin. Dan enggak huruf kapital. Maka bersungguh-sungguhlah dengan seluruh kesempatanmu agar engkau bermanfaat. Semakna dengan yang disebutkan tadi. Kalau antum belum mampu untuk dapetin ilmu atau harta enggak ada, anak juga belum Allah takdirkan punya, ya harus sungguh-sungguh supaya kita tuh ada manfaat gitu loh. Dan yang lebih baik dari perkataan semua penyair tadi adalah sabda Rasulullah SAW yang gemar menolong manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang mengentaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, niscaya Allah akan mengentaskan dari kesulitan hari kiamat. Ya. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya dunia akhirat. Dari sahih. Dari sahih. Dan tentu Rasulullah ya benar ya, selalu benar. Tetapi itu pasti insya Allah terjadi pada kehidupan kita semua ketika membantu orang yang kesulitan. Yang ajaibnya kadang-kadang ketika kita membantu orang kesulitan, sebagian orang itu malah curiga gitu loh. Kita bantu, tapi sebagian orang malah curiga. Jadi lumbung suudzon. Padahal kita berusaha membantu. Disinilah ujiannya. Apakah kita ikhlas apa enggak? Atau kita membantu karena supaya dapat reputasi atau bagaimana? Maka di sini harus dengan keikhlasan. Pasti Allah Ta'ala akan balas dengan kemudahan. Dan seorang mukmin ketika dia sudah banyak berbakti dalam beragama kepada kaum muslimin dan berusaha ikhlas, maka dia harus percaya bahwasanya urusannya akan Allah permudah. Harus percaya begitu. Ya. Kalau ada orang-orang yang kemudian menakut-nakutinya, oh nanti gini loh, nanti susah loh, maka katakan Allah tidak akan mempersulit saya karena saya sudah berusaha untuk mempermudah orang-orang di jalan Allah insyaallah. Harus percaya gitu, harus ngomong gitu. Iya. Jadi harus kuat ikhwan. Kalau mempermudah orang itu harus punya kekuatan juga dan kesabaran. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Sampai akhir hadis. Baik, kita lanjut. Peringatan dari menyelisihi janji. Janji itu janji itu ada 2 macam. Ada janji baik dan ada janji buruk yang maknanya ancaman. Janji baik itu bahasa Arabnya wa'dun, wa'd. Tapi janji buruk bahasa Arabnya wa'id. Itu berbeda. Ya, wa'dun dan wa'id. Ya, dari semua itu bahasa Arabnya mi'ad. Baik wa'ad atau wa'id, dua-duanya mi'ad. Di dalam ilmu akidah ada pembahasan al-wa'du wal-wa'idu. Janji baik Allah
dan ancaman Allah. Kalau al-wa'ad, janji baik Allah, itu pasti Allah tunaikan. Pasti Allah tunaikan, tidak mungkin tidak. Adapun wa'id, ancaman Allah, maka ini fihi tafsil, ada rinciannya. Ya. Wa'id, ancaman Allah, ada tafsil, ada rinciannya. Yang pertama, wa'id untuk orang-orang kafir, maka ini pasti Allah Ta'ala tunaikan. Wa'id untuk orang-orang kafir, wa'id ini biasanya ancaman akhirat ya. Untuk orang kafir pasti Allah tunaikan tanpa kecuali. Itu satu. Yang kedua, wa'id lil mudznibina min ahli tauhid. Ancaman untuk orang pendosa dari kalangan ahli tauhid muslim. Ancaman untuk pendosa dari kalangan muslim. Maka ancaman dari Allah Azza wa Jalla untuk pendosa di kalangan muslim, apakah pasti Allah tunaikan atau tidak? Ancaman tetap ada, tetapi untuk ditunaikan atau tidak, maka kita serahkan kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi Allah maafkan, boleh jadi Allah tidak maafkan. Paham gak ikhwan? Itu akidah Ahlussunnah seperti itu. Tapi seorang muslim gak boleh meremehkan masalah ini gitu loh. Maksudnya kalau memang misalnya dia diancam, udah azan dah, baru jam segini udah azan, kecepatan. Daerah Sulawesi Pak, jangan dipakai ya, takutnya. Berapa menit lagi ya? Sampai mana tadi ikhwan kita ngomong? Al-wa'id ya. Wa'ad dan wa'id ya. Wa'ad tadi apa? Wa'ad janji baik ya. Kalau wa'id itu janji buruk atau bahasa lainnya ancaman. Allah kalau mengancam, kalau yang diancam adalah orang-orang kafir atau munafik i'tiqadi, maka pasti Allah tunaikan karena mereka orang-orang kafir. Tidak akan Allah kurangi sama sekali ancaman itu. Tapi kalau terhadap ancaman terhadap orang muslim yang fasik atau ahli atau mudznib, orang yang berdosa di kalangan ahli tauhid muslimin, maka ancaman itu tetap termaktub ada, tetapi urusan akhirat dan endingnya itu dikembalikan kepada kehendak Allah. Apakah Allah akan menunaikan ancamannya atau Allah akan merahmatinya, itu terserah Allah. Tapi ancaman itu akan terus ada gitu loh. Paham gak ikhwan? Apa misalnya? Apa misalnya? Di antara akbaril kabair, seberat-berat dosa besar apa? Syirik. Itu jelas, itu khalas itu tinggalkan, itu udah jelas gitu, syirik besar gitu. Enggak, ini kita yang selain yang mengkafirkan, yaitu zina misal. Taib, ini seberat-berat dosa besar. Sebesar-besar dosa besar. Dan orang yang berzina, apalagi berulang-ulang, diancam enggak neraka? Diancam. Ketika diancam neraka, ini muslim, masih muslim, tapi fasik dengan zinanya, apakah pasti dia akan masuk neraka nanti? Wallahu alam. Kalau itu kan ya. Itu yang disebut oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai amruhu tahtal masyiah. Urusan dia di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu untuk yang bukan kafir, muslim. Ya, walaupun dia berdosa besar dengan, ada hadisnya kan, dengan dosa-dosa setinggi apapun misalnya. Mungkin enggak dia diampuni? Mungkin, tapi mungkin enggak dia tidak diampuni? Mungkin juga. Itu bukan settingan kita. Nanti Allah lah yang akan menentukan apakah Allah ampuni atau tidak. Kalau Allah ampuni, apakah Allah ampuni sebagiannya dan sebagiannya tidak, atau seluruhnya, itu terserah Allah, khalas. Dan tidaklah Allah mengampuni atau tidak mengampuni, melainkan pasti itu kebijaksanaan Allah. Kita nggak bisa menggugat, ikhwan. Nah, sehingga yang namanya wa'id, ancaman Allah terhadap dosa-dosa, terhadap pelaku dosa dari kalangan mukminin, ancaman itu tetap ada sampai hari kiamat. Tetapi akhiratnya terserah Allah.
Orang yang berzina, misalnya pezina di kalangan Bani Israel, perempuan pezina itu, ya, dia diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal dosanya besar. Namun karena apa? Karena dia berbuat ihsan kepada seekor anjing dengan effort dan upaya yang luar biasa sampai masuk sumur, kemudian digigit sepatunya supaya dapat air sampai ke atas, itu kan perlu effort dan keikhlasan gitu loh. Dan gak ada yang menyaksikan kecuali Allah. Maka dengan itu Allah Azza wa Jalla mengampuni orang ini. Karena masih muslim Bani Israel, perempuan, pelacur, ya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah Ta'ala mengancam orang beriman akan azab neraka dengan perbuatan dosa mereka di bawah kesyirikan yang bukan syirik besar, maka itu masih ada potensi diampuni, tapi masih ada juga potensi tidak diampuni, terserah Allah. Maka kita katakan kaidahnya, kalau ancaman Allah untuk orang kafir yang mati di atas kafiran, maka sudah pasti berlaku, pasti. Adapun dan orang munafik yang munafik i'tiqadi. Dan untuk orang yang fasik dari kalangan muslimin, maka ancaman berlaku tapi endingnya dikembalikan kepada Allah. Ini disebut apa? Dalam akidah Ahlussunnah, amruhum, perurusan mereka yang berdosa ini di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Begitu ya ikhwan. Berbeda dengan Mu'tazilah dan Khawarij. Kalau Mu'tazilah dan Khawarij, walaupun ada perbedaan di hukum dunia, tapi mereka sama di hukum akhirat. Artinya gini, orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir khalas, otomatis auto hell kalau bahasa kita sekarang, auto hell gitu. Ya. Bagi Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak kafir tapi tidak muslim. Artinya di manzilah baina manzilatain, di antara dua derajat. Enggak disebut kafir karena jangan kafirin dong. Enggak disebut muslim karena dia pelaku dosa. Berarti manzilah baina manzilatain. Jadi bagi orang Mu'tazilah itu, kalau ada orang pelaku dosa besar, enggak bisa disebut akhi, enggak bisa. Apalagi ukhti, enggak. Ya bukan saudaranya, tapi ngkafirin juga enggak gitu loh. 50-50 mungkin. Ya. Namun di akhirat bagi mereka itu sama. Syafaat untuk mereka enggak ada. Untuk makanya Khawarij Mu'tazilah menafikan syafaat di hari akhir. Khawarij dan Mu'tazilah mereka menganggap janji buruk Allah, yaitu janji yang mengerikan, maksudnya ancaman Allah itu pasti berlaku absolut karena di akhirat mereka otomatis neraka selama-lamanya. Bagi Mu'tazilah dan Khawarij. Begitu. Sehingga bagi Mu'tazilah dan Khawarij, orang mukmin atau muslim itu tidak mungkin ke neraka. Faham enggak, ikhwan? Bagi orang Mu'tazilah dan Khawarij, orang beriman, bagi mereka tidak mungkin ke neraka. Tapi bagi kita Ahlussunnah, orang beriman mungkin enggak ada yang ke neraka? Mungkin. Ketika Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang-orang ini. Tapi suatu saat akan dikembalikan ke surga. Mafhum lah, ikhwan? Kita kok jadi belajar akidah ya ini. Tapi enggak apa-apa. Iya, alhamdulillah. Peringatan dari menyelisihi janji. Allah Ta'ala udah azan apa belum? Nah, ini kalau sekarang udah ya. Baik, kita azan dulu insyaallah. Tafadhal. Baik, lanjut. Allah Ta'ala memuji orang yang menepati janjinya. Bahkan para nabi dan rasulnya alaihimussalam pun turut memuji hal itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Ismail alaihissalam. Innahu kana sadiqal wa'di. Dia, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, benar-benar seorang yang benar janjinya. Jadi orang yang menepati janji disebut orang yang sadiq. Orang yang benar gitulah, jujur. Nabi SAW pun menggolongkan perbuatan menyelisihi janji sebagai satu sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Sebagaimana sabda beliau SAW, ada 3 perkara yang apabila seorang berada padanya maka ia termasuk seorang munafik. Dan barang siapa yang terdapat satu bagian darinya maka ia memiliki sebagian dari sifat kemunafikan sampai ia meninggalkannya. 3 itu adalah, dalam riwayat lain ada 4 ya. 3 itu adalah jika berbicara ia berdusta. Dengan kalimat jika, ini menunjukkan dia punya habit, ya. Dia punya kebiasaan. Jika berbicara ia berdosa. Berarti ini kebiasaan dia untuk
berdusta. Jika berjanji ia menyelisih, berarti dia punya kebiasaan menyelisih janji, gitu maksudnya. Dan jika dia diberi amanah, ia berkhianat. Artinya dia sering mengkhianati orang yang memberinya amanah. Oke? Jadi bukan orang yang sekali ngomong sekali pernah ngomong rata-rata benar, cuman pernah sekali berdusta gitu loh. Munafik nih, enggak. Karena apa? Ini bukan trademark dia. Bukan kebiasaan dia. Dan kita kadang begitu. Lah kadang kita bercanda kan kadang berdusta. Tapi kan itu bukan merupakan kalau bercanda pasti bohong dia. Beda dengan pelawak gitu loh. Kalau pelawak udah rukun mereka itu untuk berdusta. Iya, rukun pertama pelawak yaitu lucu, 2 bohong. Jarang yang lucu tapi benar, jarang. Ya. Ya, 3 hal ini. Jika berbicara ya berdusta, jika berjanji menyelisihi, jika diberi amanah berkhianat. Pertanyaan ya, ikhwan. Kalau masalah amanah yang berkhianat, pertanyaan. Bolehkah seorang pekerja dizalimi oleh bosnya dari segi kurangnya gaji yang dijanjikan? Bolehkah pekerja ini nilep uang kas perusahaan untuk memenuhi gajinya yang belum ditunaikan? Apa? Boleh nggak jemaah? Boleh, Khalid. Teman-teman gimana? Pengalaman antum gimana selama dizalimi gimana? Apakah antum tawakal atau antum minta sama Allah supaya mudah-mudahan bos saya didoakan burukan, atau antum nilep atau rampok atau gimana? Minimal hukumnya boleh atau enggak gitu loh. Tidak boleh. Kenapa? Suatu hari Hindun pernah datang ke Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahih." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang pelit. Syahih itu pelit banget gitu. Sama istri sendiri pelit gitu. Ya, jadi nafkahnya kurang, gak memenuhi kebutuhan gitu loh. Boleh gak saya ambil hartanya? Kata Nabi SAW, ambillah sesuai dengan yang ma'ruf kebutuhanmu. Boleh, kata Nabi, diperintahkan oleh Nabi, ambillah. Jadi, kembali yang tadi, boleh nggak pegawai itu menilap uang kas untuk memenuhi hajatnya karena dia dizalimi? Dia nggak diberikan sesuai dengan SOP atau sesuai dengan kesepakatan. Ayo sob, gimana? Atau masih bilang nggak boleh? Atau bilang Allah alam? Yang paling aman emang Allah alam sih. Dari awal antum ngomong kayak gitu, Allah alam. Pas sekarang udah ke pojok baru bilang Allah alam itu. Benar, jawaban Allah alam tuh selalu benar. Dimanapun antum jawab Allah alam selalu benar. Selalu benar. Ya, gimana kabar antum? Allah alam. Ya selalu benar, ya benar juga. Allah lebih tahu. Cuman kenapa antum berubah dari yang tadi sok tahu jadi soleh sekarang? Yang sahih adalah tidak boleh. Ya. Lah, kisah Hindun gimana? Kok dia dibolehkan? Ini beda. Qiyas ma'al fariq. Ya. Qiyas ma'al fariq. Kenapa? Pertama, kisah Hindun itu nas. Maksudnya nas ini adalah sesuatu yang happening di hadis langsung gitu loh. Sedangkan masalah seperti ini tidak ada nas khusus tentangnya, itu dulu. Ya. Oke, pakai kias misalnya. Perbedaan yang kedua. Nggak bisa dikiaskan. Perbedaan yang kedua. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Apakah Hindun pekerjanya Abu Sufyan? Bukan. Sedangkan ini karyawan, pekerja. Oke? Yang ketiga perbedaannya, Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan seorang istri mengkhianati suaminya. Ya enggak? Dan mengambil hak istri tersebut untuk nafkah kebutuhannya itu bukan pengkhianatan. Karena Rasulullah memerintahkannya. Sedangkan di hadis lain, nah ini hadis ini lebih cocok untuk kasus karyawan. Kata Nabi SAW, adil amanata ila man i'tamanaka wala takhun man khanaka. Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat
dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Syuf, lihat. Ya kan? Begitu ya ikhwan. Jadi tidak boleh. Karena antum anak buahnya fulan, dia zalim pada antum merampas hartanya, antum merampas istrinya, antum rampas rumahnya. Walaupun mungkin antum ambil sekadar kebutuhan antum, enggak boleh. Beneran. Walaupun itu uang tergeletak di depan antum, tetap enggak boleh tanpa seizin dari peresmian perusahaan. Dengan hadis apa? Jangan engkau khianati orang yang mengkhianatimu. Lah terus gimana dong? Gini loh, kalau antum ambil uang itu, ya, antum karyawan nih, ambil uang itu untuk memenuhi hajat antum yang kurang darinya, ya, yang memenuhi gaji antum. Apakah itu berarti bos antum telah memenuhi hajat antum? Telah memenuhi hak antum? Sudah belum? Ada ulang ini. Misal antum dizalimi. Gaji antum harusnya 10 juta per bulan. Tapi nggak sesuai. Dia malah ngasih cuma 3 juta per bulan. Luar biasa. Dan itu berlaku 3 bulan turut-turut, digituin terus. Zalim kan? Zalim. Tergeletak di kas TU-nya perusahaan 40 juta. Antum berarti bisa ngambil 21 juta. Ya enggak? Ambil 21 juta kan berarti kan lengkap 30 juta nih. Anda dizolimin nih. Ambillah 30 juta. Plek, ambil, masukin karung. Dan antum lagi pakai kacamata hitam. Gerombolan si berat 176761 ya. Nah. Ketika antum ambil itu, apakah bos antum itu telah memenuhi hak antum dengan antum ambil itu? Belum, karena bos antum nggak ada niatan untuk memenuhi hak. Lalu terus antum ngambil apa dong? Hak antum? Enggak, antum ngambil uang bos. Bos nggak dapat pahala, tetap dosa. Antum nambah dosa baru. Paham nggak ikhwan di sini? Maka nggak boleh. Iya. Terserah antum nggak terima dengan jawaban ini nggak apa-apa. Karena jangan-jangan antum ini pelaku juga, enggak, insya Allah enggak ya? Ya, enggak insya Allah ya. Al-muhim kalau emang itu orang zalim, antum resign atau antum angkat perkara ini ke yang berwajib gitu loh. Ya begitu kalau bisa. Ya wallahu a'lam. Seperti itu ya ikhwas sekalian, ya. Oleh karenanya maka sudah sepantasnya bagi kaum muslimin secara umum dan penuntut ilmu khususnya untuk menjadi orang yang paling menjauhi setiap bagian dari 3 masalah kemunafikan tadi dan menjadi teladan dalam menepati janji. Hati-hati ya. Janji ditepati, apalagi kita talibul ilm sebagai contoh bagi orang banyak. Bahkan orang awam pun kadang-kadang masalah janji nggak ditepati itu mereka akan kesel juga tentang orang awam gitu. Apalagi kalau dia penuntut ilmu atau ustaz, ya jangan suka mengobrol janji, ya. Sampai anak sendiri ada seorang keluarga mungkin pernah anak ceritakan ke antum ya kawan, udah lama. Dulu waktu kecil, kan dulu kan lebaran itu kan di Betawi, di Jakarta kan rame gitu ya, saling berkunjung antar keluarga gitu kan, rame dulu. Di lebaran itu biasanya ada tukang bakso orang Jawa. Ya dulu kan pada pulang kampung orang-orang Jawa gitu, orang pulang kampung, tapi beliau enggak karena beliau pulang kampungnya di bulan Rajab Sya'ban. Pas Ramadan malah beliau ke Jakarta untuk nyari duit dengan baksonya. Pas hari raya lebaran itu laris manis tuh baksonya dia, karena the only one di situ bakso dia. Iya. Nah, ini ada semacam bibi tapi masih jauh gitu ya, bibi jauh lah gitu ya, keluarga gitu. Dari kerabatan agak jauh tapi masih keluarga juga. Beliau itu nyuruh ana, tolong panggilin fulan dong. Nanti saya belikan kamu bakso deh gitu. Itu waktu ana masih kecil tuh. Ya udah ana panggilin. Datang fulan yang dimaksud, ana nunggu baksonya. Ana nunggu di traktir bakso oleh bibi ini. Sampai 2023 enggak ada bakso dari dia. Masih keinget dia ana. Iya, saya pernah ngomong juga ke beliau. Dulu anti pernah janjiin bakso sekitar 20 tahun lalu lebih gitu. 25 tahun lalu ya, waktu saya masih kecil.
Sampai sekarang nggak ada tuh bakso mana, ketawa dia. Sampai sekarang masih ketawa mungkin itu. Nggak ada bakso sampai sekarang. Artinya kadang-kadang kita itu mengira menjanjikan sesuatu ke orang hal yang mungkin bakso doang, apalagi anak kecil, mungkin bakal di remove di memorinya. Enggak sampai tua anak bakal ini. Mungkin di akhir nanti ada, nggak tahu nanti gimana anak ngomongnya. Jangan ya, bakso doang masa ditagih gitu. Tapi tetap keinget ikhwan. Hanya soal bakso, ya bakso. Begitu. Ya, hati-hati ya. Janji, kebanyakan janji, kalam fadhi gitu bahasanya, omong kosong. Hati-hati. Kalau nggak bisa memenuhi, kalau khawatir nggak bisa memenuhi, nggak usah berjanji. Mendingan stop aja, maksudnya dari ketika kepikiran nggak bisa memenuhi, afwan anak nggak janji, afwan anak nggak bisa janjiin ya gitu, supaya orang itu nggak mengharapkan ya. Yang mengherankan orang-orang jahiliyah dulu, Arab jahiliyah dulu memasukkan perkara menyelisihi janji ini ke dalam salah satu perkara yang besar, dosa besar. Ketika udah menyelisih janji itu membuat marah karena ini kesalahan yang besar ya, begitu ya ikhwan. Oke, seperti itu insyaallah. Nanti pada pekan mendatang kita lanjutkan perkataan Auf bin Nu'man insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat insyaallah kajian hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.